Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat subscriber. Malam hari ini saya berbahagia sekali karena ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah ketua DKM sekaligus praktisi ruqyah, dan juga beliau ini sebagai terapis dalam hal bekam. Assalamualaikum Ustaz, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Darmin, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehari-hari masih seperti biasa melakukan ruqyah, kemudian bekam gitu ya? Alhamdulillah masih aktif. Istri sehat, anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik sahabat subscriber, sebelum kita gali lebih jauh, kita perkenalan dulu dengan beliau. Beliau ini adalah asli namanya adalah Ustaz Darmin ya. Ada panjangan tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada, Ustaz Darmin. Orang memanggilnya itu Ustaz Darmin ya. Sebenarnya sih lebih nama saja lah lebih enak, atau Kang Tarmin. Ini lebih tawadu ya, sahabat. Kang Tarmin, asalnya dari mana? Asli saya dari Brebes. Sekarang tinggal di perumahan Grand Firdaus 2 karena kebetulan alhamdulillah saya menikah dengan orang Cirebon ya. Jadi akhirnya kecantol di Cirebon. Kabarnya selain jadi praktisi ruqyah, juga Kang Tarmin ini sebagai ketua DKM. Betul, alhamdulillah, mudah-mudahan masih dipercaya dari masyarakat Grand Firdaus khususnya. Sudah berapa lama? Semenjak berdirinya perumahan ini, jadi sudah kisaran 4 atau 5 tahun jalan. Cukup lama ya. Alhamdulillah. Kang Tarmin ini kan sebagai peruqyah. Iya. Ruqyah itu apa sih Kang? Apa bedanya gitu ya dengan pengobatan tradisional, kemudian juga kadang-kadang ada yang pengobatan melalui media-media yang mohon maaf ya kadang tidak masuk akal seperti itu. Ruqyah ini seperti apa sih? Jadi kita bahas yang masalah ruqyah, karena ruqyah sendiri adalah makna umumnya yaitu doa. Jadi ruqyah itu doa, dan yang dinamakan ruqyah syariah itu jadi doa atau jampi yang disyariatkan. Jampi yang disyariatkan, maknanya bacaan-bacaan atau jampi yang memang Rasulullah ajarkan. Nah itu sebelum Rasulullah itu ada namanya ruqyah juga. Nah, tapi ruqyah yang batin. Contohnya begini, bahkan Nabi sendiri pernah bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tilawah syirkun. Nah, bahwasanya ruqyah, tamaim dan tiwalah itu adalah syirik sebelum Rasulullah ya. Nah, maka Rasulullah mengajarkan bagaimana ruqyah yang dianjurkan, dan para sahabat pun melakukan dan dibolehkan oleh Rasul. Maknanya kita mengikuti cara-cara beliau, cara-cara Rasulullah SAW, dan alhamdulillah karena dari ruqyah tersebut atau doa yang dibacakan biiznillah dapat menyembuhkan ketika kita semua sudah yakin, sebagaimana dalil dari Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini menjadi syifa ya. Syifa itu adalah obat ya, penawar, dan rahmat bagi orang mukmin, artinya orang-orang yang beriman, yang percaya ya. Betul. Ketika kita yakin, maka Allah itu mengikuti prasangka hambanya sebetulnya seperti itu. Jadi ruqyah itu lebih ke doa begitu, atau bacaan Al-Quran ke dalam kulubnya gitu.
Kayak lebih pengobatan secara syariah. Betul. Bicara penyakit, Kang ya, lebih baik Kang ya. Iya, lebih enak gitu. Bicara penyakit kan, yang biasa dilakukan untuk penyembuhan melalui rupiah, itu penyakit apa saja biasanya? Kalau untuk bicara penyakit, jadi insya Allah baik penyakit medis maupun non medis, insya Allah bisa. Karena kenapa non medis bisa? Dahulu sahabat Nabi ketika meruqyah suatu kaum yang terkena sengatan kalajengking, dan ketika itu dibacakan Al-Fatihah, diludahkan ke tempat yang disengat, lalu sembuhlah seketika. Maknanya itu adalah penyakit jasad ya, penyakit dohir, penyakit medis. Nah, penyakit medis pun bisa disembuhkan dengan Al-Fatihah atau ruqyah tersebut. Nah, maka sesungguhnya ruqyah itu bisa mengobati baik penyakit medis maupun non medis. Nah, itu lebih jelasnya. Nah, untuk penyakit non medis itu seperti apa? Nah, contoh banyak penyakit yang non medis, yang gangguan termasuk gangguan pada manusia. Nah, fitrahnya manusia itu selalu ingin beribadah kepada Allah. Nah, akan tetapi ketika dia jauh dari ibadah, malas untuk beribadah, nah ini salah satu contohnya ya dari penyakit batinnya. Maka sudah barang pasti itu ada halangan, ada hijab. Nah, hijabnya itu apa? Nah, maka disinilah penyakit itu kita gali bahwasanya ternyata memang salah satu contoh malas juga itu salah satu gangguan gitu. Gangguan batin ya. Gangguan batin. Nah, seperti itu. Dan mungkin masih banyak lagi yang mungkin nggak harus kita jelaskan satu persatu ya tentang penyakit yang ada dalam batin, dada, ya ada yang batin. Gitu. Kang, kadang-kadang ini ada yang namanya penyakit kiriman. Ya. Cara penyembuhan dengan ruqyah gitu ya, seperti apa kan? Kalau kan masyarakat itu banyak yang ini kayaknya penyakit kiriman nih gitu ya. Berbagai macam cara orang itu penyembuhan ya. Ada yang ke dukun gitu ya, ada yang ke paranormal, ada juga yang ke seperti kiai ya. Tetapi cara penyembuhan yang lain. Nah, kalau ruqyah sendiri seperti apa penyembuhan orang-orang yang katanya itu dia penyakit kiriman? Betul ya, alhamdulillah. Jadi yang namanya penyakit kiriman ya, baik santet ataupun yang lain-lainnya, itu sebenarnya bukan fiktif ya, tapi nyata adanya. Nyata itu bukan? Nyata adanya. Dan memang ya yang seperti hidup siapa kan? Nah, ini kembali lagi untuk yang namanya penyakit yang ada di dalam dada. Kalau kita sampai ibaratnya di bedah di sini, masya Allah ya, ternyata begini. Yang namanya iri, ya syirik, atau yang namanya hasad. Dan hasad sendiri adalah menginginkan kenikmatan orang lain melekat kepada diri kita. Maka ketika kita sudah bertetangga atau bermasyarakat, nah itu akan ada saja. Contoh, ketika kita beli kulkas, nah ada juga yang sampai kedinginan. Itu salah satu contohnya. Kedinginan bukan kepanasan. Nah itu beda. Kalau kita beli kompor pasti akan kepanasan. Iya. Gitu ya. Tapi hati sebenarnya panas ya, bukan gitu. Okay. Nah, setelah hati panas ini, nah, muncullah ide-ide yang buruk. Bagaimana ingin menghancurkan. Nah, lalu datanglah ketika dia tidak bisa sendiri, datanglah ke paranormal atau dukun ya. Walau alam untuk merasa ke situ ya. Dan itu memangnya terjadi sedemikian. Nah, karena sebabnya adanya kiriman atau ada yang lain-lain itu sudah dipastikan orang dekat. Nah, kalau orang jauh itu tidak akan mungkin karena tidak kenal begitu.
Berarti dekatnya itu dekat kenal gitu ya, bukan Betul, berarti dekat, dekat itu kenal. samping rumah atau Iya. seperti apa gitu ya. Dekat kenal baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di saat kehidupan Pekerjaan, pekerjaan maupun di ya Bisnis, begitu, tetangga. bisnis. Nah, begitu bukan berarti dekat itu kita lebih ke tetangga atau Kenal gitu bagaimana ya, gitu, orang yang karena kenal. begitu. Maka bisa terjadi seperti itu. Yang ngirim siapa kan? Yang ngirim Sebangsa apa? jadi Masya Allah ya, saya terbuka jadinya. Sebelum saya jadi praktisi ruqyah, dulu saya pernah jadi asisten paranormal, katakanlah seperti itu. Paranormal lebih dekat ke Ya, itu. lebih dekat ke dukun. Karena sebenarnya dukun dan paranormal itu sama. Masya Allah ya. Terus cara pengirimannya itu macam-macam. Contoh, katakanlah ini gelas ya. Boleh sambil diminum kan? Ya, Nah, bismillah. Ini juga obat Pak. Ini namanya dawa. Dawa itu bahasa Arab ya. Dan ini adalah obat. media. Obat itu ini adalah obat untuk penyakit dohir, penyakit Gimana apa coba? caranya Kang? Ini air loh, air biasa. Iya, Kita air bisa biasa akan bisa menjadi obat. Nah, contohnya saya merasa serak ya. Ini saya merasa serak. Saya kayaknya kurang cairan gitu ya. Nah, setelah saya serak, nah maka akal saya mengatakan minumlah air. Nah, ketika itu minum, jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seger lagi, jadi terasa enak lagi. Maka ini akan menjadi obat dawa. Termasuk kalau lapar, Betul. obatnya Kalau makan. lapar harus makan. Oke. Kalau haus harus Minum, minum. Kalau apalagi ngantuk harus tidur. tidur. Itu salah satunya. Cukup logis ya. Ya, kembali lagi ke tadi ya, Bahasan tadi kan, pembahasan pertama yang ngirim masalah itu siapa kan? yang mengirim ya. Jadi yang mengirim itu adalah sebangsa dengan paranormal atau dukun tersebut melalui dengan meminta bantuan khodam atau jin gitu. Ya, karena khodam sendiri adalah jin pembantu dari kalangan laki-laki dan khodimah pembantu dari kalangan perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Betul. Nah, jin itu seperti itu sama. Nah, maka sudah dipastikan sudah ada, bahkan Nabi sendiri mengatakan coba setiap kita kemana-mana itu harus ada namanya doa, ada azab. Mau masuk rumah, keluar rumah itu ada azab, bahkan ada azab. Dan ketika kita ke kamar mandi pun sama seperti itu. Bahkan doanya bagaimana coba? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi di situ ada permohonan minta ya Allah lindungi kami dari pandangan jin laki-laki dan jin perempuan, maknanya ada. Dan bahkan di kamar mandi tersebut ada jin laki-laki dan jin perempuan sebagaimana doanya seperti itu. Bicara jin kan, Ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jin itu ada yang menjaga keturunan anak Adam, yang kadang juga diwariskan dari nenek moyang dan sebagainya. Apakah itu benar seperti itu kan? berbicara jin itu begini ya, kita tetap ya, karena kita mempunyai pengalaman ini berdasarkan ada guru ya. Nah, berdasarkan dari pengalaman kami dan guru kami mengatakan demikian, bahwasanya memang setiap manusia itu ada pendamping, itu namanya korin, jin korin, itu yang mendampingi kita dan itu membisikkan semua manusia kecuali Rasulullah ya, karena Rasulullah Berarti jin korin itu banyak. betul. Jadi setiap manusia itu ada korinnya, tapi masalah banyak atau tidaknya walau alam, karena memang pembedahannya bagaimana saya kurang paham maknanya ketika
di dalam setiap jiwa itu ada korin, maka mungkin setiap banyak jiwanya itu berarti ada korin semua makhluk di setiap semua makhluk, di setiap semua manusia. Dan korin, dan korin itu membisikkan ke hal-hal yang buruk, ke hal-hal yang menjauhi dari Syariat ibadah Islam. begitu. Jadi banyaklah untuk masalah itu, karena masih banyak contoh-contoh yang lain. Contoh ini masalah ibadah ya, ketika Allahu Akbar itu adalah azan subuh umpamanya ya. Jin korin membisikkan itu saja. Itu tidak tidur saja lebih enak. Padahal di hati kecilnya itu sudah mengatakan, ketika sudah dengar azan itu mau bangun Karena hati begitu. kecil itu dekat dengan fitrahnya manusia. Betul. Ya, jadi lebih ada kecenderungan ke hal-hal yang positif gitu Betul, ya, ibadah dan lebih sebagainya. beribadah gitu ya. kepada Allah, lebih mendekatkan kepada Allah, karena dalam suluk ini kan sebagaimana ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada fujur dan ada taqwa. Maka di dalam suluk ini tetap begitu, tidak pernah tenang. Nah, dalam konsep ruqyah gitu ya, lebih mengembalikan gitu ya, Betul. mengembalikan ketika seseorang itu dominannya fujur, Nah, gitu ya, maka kita suntikan ke nilai ketakwaannya. takwaannya agar takwanya mendominan. Jadi lebih ke membersihkan ya, Betul. lebih kepada membersihkan. Maka ruqyah itu disinergikan dengan tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa dari kotorannya. Karena nafsu untuk takwa itu hanya sederhana sedikit, bukan berarti kita harus lebih banyak ya, pengennya yang banyak. Bahkan Nabi sendiri pernah mengatakan, ketika manusia itu dikasih satu lembah emas, maka dia akan meminta lembah yang berikutnya. Maknanya di sini bahwasanya manusia itu tidak akan pernah puas kalau mengikuti hawa nafsunya. Fujur itu ya. Fujur begitu. Ketika yang mendominan fujurnya. Nah, gitu. Nah, terus gini kan, menyambung ke pertanyaan yang tadi. Kadang ada jin yang titipan dari leluhur, yang kadang juga dalam bentuk barang gitu ya, keris dan segala macam. Dalam terapi ruqyah kita sering dipertontonkan, diperlihatkan gitu ya, dengan adegan-adegan pasien gitu ya, yang keluar jus, Ya. kemudian yang muntah-muntah, kemudian kadang menunjukkan suatu barang yang kadang-kadang yang konon katanya gitu ya, itu warisan leluhur. Itu maksudnya apa kan seperti itu tuh Pak? Ya. Jadi ketika kita kembalikan lagi ya ke ruqyahnya nanti. Dari leluhur kita yang dulu, kakek nenek dulu kita ya, yang dulu pernah melakukan ritual-ritual yang di luar syariat ya, contohnya dengan puasa-puasa mati bumi atau di luar syariat ya, atau yang lain mempunyai ilmu kekebalan, kebatinan dan lain-lain. Itu adalah sudah ada perjanjian dengan jin tersebut. Nah, maka sebenarnya begini, dia disuruh untuk menjaga yang namanya keturunan begitu ya. Maka jin itu akan mengikuti Apa yang diperintahkan? Nah, yang diperintahkan itu adalah menjaga begitu. Akan tetapi jin ini, semua jin yang bukan yang muslim ya, kalau yang muslim itu mereka tidak akan pernah mengganggu manusia. Nah, maka yang dikatakan jin khodam itu tadi, yang lewat ritual-ritual yang tidak disyariatkan, maka datanglah khodam, dan khodam itu akan menjaga begitu 7 turunan. Nah, maka ketika yang tadinya si kakek nenek itu meninggal, maka turunlah ke anak-anaknya. Nah, maka di sini kadang begini,
anak-anak yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari kakek nenek leluhurnya. Nah, setelah itu kadang si anak ini yang memang notabene tidak pernah belajar apa-apa, dia tahu-tahu bisa jurus begini, tahu-tahu bisa meramal, tahu-tahu bisa yang lain-lain, maka itu adalah jin dari leluhurnya begitu. Namanya yaitu nasab, jin nasab begitu. Maka jin ini ketika memang orang tersebut sudah seperti itu, sudah ada nasab dari kakek dulu ya, leluhur dulu, maka cara meruqyahnya yaitu dengan cara ini dulu apa namanya, ikrar. Ada ikrar memutuskan perjanjian dengan jin tersebut. Nah, ketika sudah diputuskan dengan perjanjiannya dengan jin, maka lakukanlah ruqyah. Nah, kenapa orang di ruqyah itu kan doa ya, dibacakan Al-Quran, dan ruqyah syariah itu ada 3 ciri. Pertama, membaca pakai doa-doa Nabi, kedua membaca Al-Quran, dan yang ketiga itu adalah bismillah. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meruqyah orang tersebut, terus ada yang muntah, ada yang malah kerasukan, ada yang lain-lain, maknanya di dalam tubuhnya itu ada sesuatu begitu. Ketika Al-Quran dibacakan kepada orang yang beriman, itu minimal bergetar dan menambah ketakwaannya kepada Allah. Bukan berarti harus kerasukan dan muntah-muntah. Ruqyah itu tidak mesti harus kerasukan, tidak mesti harus muntah-muntah. Betul, seperti itu. Dan yang diinginkan pasien, yang diinginkan praktisi itu bukan muntahnya dan bukan kerasukannya, akan tetapi kesembuhannya. Mudah-mudahan dengan wasilah dibacakan Al-Quran, Allah turunkan rahmatnya agar orang tersebut menjadi lebih dominan takwanya, seperti itu. Baik Kang, ini sangat panjang lebar sekali ya kalau kita bicara ruqyah sampai ke detailnya gitu ya. Tetapi kan kita waktunya singkat. Ya, sudah berapa orang Kang yang diruqyah sama Kang? Apakah sudah sampai ke mancanegara atau seperti apa Kang? Karena saya diam di sini ya, diam di Cirebon sendiri, maka khusus wilayah Cirebon, termasuk sampai ke Indramayu, ke Majalengka, dan yang paling jauh itu sampai ke Brebes juga. Ke Brebes, sampai ke Brebes. Jadi saya tidak memberatkan pasien ya. Ketika memang dia tidak bisa hadir, memang tidak bisa hadir karena memang darurat ya, saya tetap ke sana. Berkunjung ke sana. Betul. Berarti kegiatannya selain daripada yang datang secara pribadi gitu ya, ada kegiatan apa di teman-teman terapi ruqyah? Ya, kalau saya pribadi memang begitu. Selain dari ruqyah, ada bekam juga dan ada herbal, karena Atib An-Nabawi itu adalah di dalamnya bekam, ruqyah, dan herbal itu satu paket ya. Jadi karena kenapa juga bekam? Bekam itu salah satu fungsinya, pertama membuang darah kotor, kedua melancarkan. Sakit nggak kan? Ya, bagaimana untuk yang awal-awal mungkin terasa sakit ya, karena memang ada pakai jarum. Nah, sunnahnya sebenarnya pakai torehan ya, Rasulullah sudah pakai torehan, tapi sekarang lebih banyak yang ke jarum. Ya ada sakit sedikit. Tapi jarumnya gonta-ganti ya, enggak. Jarum itu harus steril, baik ya. Jarumnya, baik kopnya dan yang lainnya itu harus steril. Dan saat ini karena kami bergabung juga dengan yayasan lain ya, saya tidak sebutkan, maka untuk jarum bisa kita buang bersama-sama. Itu artinya bisa ada puskesmas atau yang lain-lain. Pemusnahannya ya. Betul. Kang, kita waktunya cukup terbatas. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali. Diskusi malam hari ini sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat, baik ruqyah, kemudian kita belum gali nih masalah bekam, kemudian pengobatan herbal gitu ya. Apalagi sekarang lagi musim pandemi gitu ya. Kita belum gali nih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan waktu lagi ya. Bagaimana barangkali bisa gitu ya, dengan ruqyah, dengan bekam, entah dengan herbal bisa juga menyembuhkan corona gitu ya. Nanti kita gali lagi di lain
kesempatan. Sebelum kita tutup, saya berikan waktu ke Kang Karmin untuk memberikan closing statement ya untuk pemirsa. Silakan Kang, pemirsa di rumah, pemirsa yang menyaksikan. Baik pemirsa ya, jadi mungkin karena keahlian saya dari Aktifan Nabawi dan mengikuti apa yang diperintahkan, dan insya Allah itu bermanfaat ya buat khususnya keluarga saya pribadi, dan mungkin insya Allah dengan umat-umat yang lain. Dan itu saya sudah sampai mungkin 4 tahunan lah di bidang ini gitu. Itu saja dari kami. Baik, terima kasih Kang Karmin atas kesediaannya, dan tentu banyak sekali pelajaran dan ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih ada waktu untuk berbincang-bincang dengan Kang Karmin. Intinya bahwa ruqyah ini menjadi salah satu alternatif pengobatan secara syariah, bagaimana kita mendekatkan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Kang. Sama-sama. Dan terima kasih banyak yang menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.